Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Saya dari SMA Negeri 53 Jakarta izin menyampaikan argumen saya terkait mosi hari ini, yaitu Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia, dan saya berada di sisi kontra. Baik, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa student loan merupakan sebuah mekanisme, sebuah metode, atau sebuah sistem yang digunakan dengan tujuan untuk mempermudah akses pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dengan cara memberikan hutang kepada seseorang untuk membiayai pendidikan tinggi atau kuliahnya, yang kemudian hutang tersebut beserta bunganya akan diakumulasikan dan dibayarkan ketika sudah selesai menempuh pendidikan tinggi atau lulus kuliah nantinya. Sebelumnya, tim pro sudah menyampaikan argumentasinya, dan saya telah menggarisbawahi beberapa poin yang menurut saya itu tidak tepat dan bisa dilakukan hal lain. Poin pertama, dalam penyampaiannya tim pro mengatakan bahwa karena Indonesia merupakan negara berkembang, maka sumber daya manusia yang dimiliki juga masih minim. Baik, dalam hal ini justru peran negara seharusnya hadir dalam meningkatkan sumber daya manusia, terutama karena Indonesia merupakan negara yang berkembang, maka diperlukan sumber daya manusia yang semakin waktu semakin meningkat agar pembangunan yang dilakukan bisa lebih baik ke depannya. Oleh karena itu, seharusnya peran negara yang ditingkatkan itu bisa menjadi sebuah solusi dalam permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, dalam penyampaiannya mengatakan bahwa sistem pendidikan atau salah satunya sistem beasiswa yang ada di Indonesia ini masih buruk. Nah, justru karena sistemnya yang belum baik atau masih buruk, harus dilakukan perbaikan terhadap sistem tersebut. Harus dilakukan peninjauan ulang, peninjauan kembali terhadap sistem tersebut. Kemudian dari situ bisa dilakukan evaluasi, dan dari evaluasi tersebut bisa diambil langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem tersebut, agar sistem tersebut dapat meningkat dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, justru dengan adanya peningkatan ini bukan malah dengan membentuk sistem baru atau membuat mekanisme baru yang kemudian pada akhirnya hanya akan menambah beban pekerjaan baru. Karena jika kita bisa fokus pada satu hal, yaitu perbaikan terhadap sistemnya, maka sistem ini akan menjadi lebih baik dan bisa diandalkan ke depannya. Namun jika kita membuat sistem baru, mekanisme baru untuk kemudian mengimbangi sistem yang masih buruk, maka ini hanya akan menambah beban pekerjaan saja. Selain itu, ini akan juga memberikan pemborosan terhadap anggaran yang dikeluarkan karena telah membentuk sistem atau mekanisme baru. Oleh karena itu, seharusnya negara memperbaiki sistem pendidikan atau sistem beasiswa yang telah ada agar meningkat, bukan justru membentuk sistem atau mekanisme baru untuk mempermudah akses pendidikan, terutamanya khususnya akses pendidikan tinggi. Kemudian yang ketiga, apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan beasiswa, itu kembali lagi bukannya membentuk sistem atau mekanisme baru, tapi itu sudah menjadi tugas negara untuk meningkatkan alokasi dana untuk pendidikan. Jadi apabila terdapat kendala terutamanya dalam anggaran atau dana, misal karena dalam beasiswa hanya beberapa persen yang bisa tercakup atau terlingkup dalam beasiswa tersebut, maka negara perlu meningkatkan alokasi dana anggaran untuk pendidikan. Sehingga dengan adanya peningkatan alokasi dana anggaran untuk pendidikan, maka beasiswa yang diberikan kepada masyarakat, kepada yang akan menempuh pendidikan tinggi, itu akan lebih luas, akan lebih banyak, sehingga yang akan mendapatkan beasiswa pun akan meningkat, akan bertambah banyak, dan ini bisa mengurangi beban pihak-pihak tertentu yang mungkin memiliki kendala dalam ekonomi untuk melanjutkan pendidikan tingginya. Oleh karena itu, seharusnya solusinya negara itu meningkatkan alokasi dana anggaran untuk pendidikan, bukan justru memberikan hutang kepada seseorang untuk menempuh pendidikan, karena ini hanya akan berputar-putar pada satu sistem tersebut yang menurut saya tidak efektif dan tidak efisien, seperti itu. Kemudian yang keempat, yaitu karena adanya tekanan dalam proses tersebut, student loan, maka ini akan membuat
orang-orang menjadi lebih semangat atau giat dalam belajarnya. Menurut saya, dalam beasiswa pun tekanan itu ada. Justru karena harus mendapatkan yang terbaik, harus menjadi yang terbaik, itu menjadi sebuah tekanan bagi orang yang mendapatkan beasiswa agar mereka bisa memiliki kemampuan sesuai yang diharapkan. Dengan cara seperti itu, maka beasiswa yang mereka ingin dapatkan itu bisa melirik mereka, bisa melihat mereka, dan pada akhirnya jika memang masuk kriteria mereka, mereka bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi bukan student loan saja yang bisa membuat adanya tekanan sehingga anak atau seseorang itu bisa menjadi lebih semangat atau giat dalam belajar. Namun dalam beasiswa pun itu sudah menjadi salah satu bentuk contoh tekanan dalam belajar, sehingga anak-anak atau sehingga seseorang yang ingin menempuh pendidikan tinggi ini memiliki keinginan lebih dan usaha lebih untuk mendapatkan beasiswa tersebut, yaitu dengan cara giat belajar dan semangat belajar, seperti itu. Oleh karena itu, saya tidak setuju bahwa Dewan akan mengadopsi mekanisme ini di Indonesia, yaitu mekanisme student loan, karena beberapa pertimbangan tadi. Karena pada intinya atau pada dasarnya, apabila suatu sistem itu buruk, maka yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas dan kapasitas dari sistem tersebut, bukan justru membentuk mekanisme atau sistem baru. Karena dengan adanya pembentukan atau pembuatan mekanisme baru atau sistem baru, kemudian menumpuk atau menindih sistem yang sudah ada, maka ini akan terjadi tumpang tindih sebuah sistem yang pada akhirnya akan menambah beban pekerjaan yang bisa menghambat efisiensi dan juga efektivitas dalam meningkatkan sistem pembelajaran atau sistem pendidikan di Indonesia, khususnya untuk pendidikan tinggi. Maka dari itu, kami dari tim kontra, saya dari tim kontra tidak setuju bahwa student loan ini diterapkan di Indonesia, karena seharusnya sistem pendidikan atau sistem beasiswa yang sudah ada ini perlu ditingkatkan dengan berbagai cara. Dengan cara salah satunya adalah negara hadir, peran negara hadir lebih, dengan cara salah satunya adalah diantaranya adalah meningkatkan alokasi dana pendidikan, kemudian memperhatikan pemilihan kepada anak-anak yang berhak untuk mendapatkan beasiswa, dan lain-lainnya yang bisa dilakukan negara untuk memperhatikan lebih terhadap beasiswa tersebut. Salah satu contoh beasiswa yang ada di Indonesia adalah bidik misi. Bidik misi ini juga sangat bermanfaat terutama bagi kalangan-kalangan yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Ini sangat membantu. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa beasiswa yang ada di Indonesia itu sudah perlahan untuk bisa memperbaiki keadaan pendidikan maupun ekonomi dari seseorang dari kalangan-kalangan tertentu. Oleh karena itu, saya dari tim kontra tidak setuju apabila mekanisme student loan diterapkan di Indonesia. Sekian, terima kasih.